kembali lagi bersama aku Dahlia. Dan di video kali ini kita kedatangan tamu baru. Tamu gak tuh? Narasumber ya. Ada Salma. Halo. Yeay. Jadi Salma ini teman jurusan aku, teman jurusan seangkatan tapi fakultas. ya, beda kelas. Aku kelas B sama kelas A. Betul. Oke, dan kita kemarin abis November kemarin ya, tanggal 6 kita abis ujian DELF B2. So, di video kali ini kita bakal ceritain pengalaman kita selama ujian kemarin. Yeay. Oke, mungkin kita mulai ya, Sal. Boleh. Jadi aku udah nyiapin ada 10 pertanyaan. Wow. Dan ya kita mulai di pertanyaan pertama. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih, Sal. Aku grogi ya. Kenapa grogi? Gak tau. Kan gini nih. Kita sebagai anak Sasper Unpad kan buat lulus minimal B.Ang. Betul. Kan persyaratannya. Untuk sekarang ya. Nah, kan kita udah punya nih, maksudnya kayak B.Ang udah di tangan. Alhamdulillah udah punya. Jadi kenapa alasan Salma gitu, alasannya buat ngambil B2 gitu? Kan ya udah kayak mau lulus udah bisa gitu. Kenapa harus ngambil B2 lagi di semester ini? Oke. Silakan dijawab. Kalau aku alasannya lebih ke pribadi ya, maksudnya kan ini nggak semuanya merasakan ini, tapi mungkin kalau dari aku sendiri kan ini masih semester 7 ya, masih istilahnya mahasiswa aktif juga, terus udah menjelang lulus gitu kan. Jadi aku punya keinginan juga ke depannya untuk punya karir yang kesempatan yang lebih luas gitu, kayak kesempatan pekerjaan yang lebih banyak lagi, tempatnya mungkin atau job desk-nya. Dan aku sempat dapat omongan dari kiri kanan mungkin kalau untuk B1 tuh istilahnya untuk dunia kerja masih kurang. Iya, betul. Minimal tuh B2, itu pun B2 kayak masih ya udahlah oke lah gitu, masih ukurannya oke lah, bukan yang bagus banget gitu. Paling bagus kan C1 atau C2. Iya. Nah, jadi aku ikut ya, berharapnya itu biar nanti kalau misalnya aku mau milih pekerjaan, istilahnya misalnya syaratnya B2, aku udah ada gitu. Iya, betul. Apalagi kan sastra Perancis gitu kan, yang dilihat tuh ngomong Perancisnya, kepakarannya. Jadi menurut aku kayak B2 untuk dunia kerja akan lebih baik daripada hanya B1 gitu. Betul. Itu juga alasanku juga ngambil B2 di semester ini sih. Karena ya bayangin aja nih, kita satu angkatan 50 orang, terus lulus bareng-bareng, dan 50 orang itu udah punya B.Ang semua gitu loh. Dan kita bakal rebutan kerjaan gitu loh. Ini ya lowongan pekerjaan ya. Lowongan pekerjaan yang sama dengan mereka yang punya kemampuan yang sama gitu. Jadi ya ngambil B2 biar ada keunggulan mungkin bener. Kayak biar kita bisa dipilih di antara yang lain gitu sih, karena ya punya B2 bakal membantu banget. Betul. Ya kan? Betul. Apalagi kalau nggak salah buat dosen juga misalnya, kalau secara akademik pun butuhnya B2 kayaknya ya. Betul. Oke, next ya, kita ke pertanyaan kedua. Jadi di DELF kan ada 4 bagian. Oke. PO, PE, CO, CE. Iya. Menurut Salma kemarin, yang bagian mana yang paling bikin deg-degan, bikin kamu aduh mampus nih gua gitu? Kalau ini berarti sebelum atau kayak pas ujiannya? Pas ujiannya. Menurut aku yang paling wow itu adalah production acted, production lokal. Karena menurut aku kan ada bagian-bagian yang memang persiapan untuk bagian pertamanya kayak buat expose-nya, tapi untuk debanya atau untuk debat dengan eksaminator atau eksaminatrisnya itu kan kita nggak tahu ya dia akan bertanya apa gitu, atau apakah yang akan reaksi apa yang akan dihasilkan dari eksaminator eksaminatrisnya waktu dengar kita ngomong gitu. Atau kayak pertanyaannya nyambung nggak ya gitu, itu nggak ketebak. Terus kedua buat debat itu kan dikasih pertanyaan kita harus jawab, dan menurut aku itu susah karena gimana ya, spontan. Iya, harus jawab secara spontan, dan kayak kalau kita mikir kelamaan pun akan mempengaruhi nilai, karena ada aspek penilaian untuk kalau kelamaan pause
kelamaan jeda itu bakal berpengaruh juga sama nilai. Jadi kayak kita harus jawab secara cepat dan masuk akal gitu kan, dan nyambung gitu. Itu yang nggak asal ngomong iya, nggak yang kayak kok aneh jawabannya gitu. Kalau aneh jawabannya kan ngaruh juga sama aja gitu. Betul, kan betul. Kalau Dahlia apa? Kalau aku bagian yang paling bikin deg-degan adalah CO. Karena waktu itu tuh kayak kan ada beberapa audio ya, ada beberapa audio yang pendek, dan yang pendek itu tuh cuma didengar satu kali, dan aku lupa kalau itu tuh didengar satu kali. Jadi kayak setelah selesai langsung lanjut dokumen selanjutnya kan, dan aku panik, deg-degan karena aku belum paham itu dokumen lagi ngomongin apa. Terus aku belum tahu jawabannya apa, jadi kayak aku bener-bener panik, deg-degan gitu. Aku bener-bener jawab apa adanya gitu loh, kayak aku cocok-cocokin aja. Ini kali ya gitu ya, kayak nebak-nebak. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Gitu. Aduh, dan itu kayak oh my god, gitu, panik sih. Tapi dokumen yang aku miss itu aku kerjain setelah dokumen-dokumen selanjutnya yang kecil-kecil selesai gitu. Karena kalau aku ngerjain yang itu dulu, aku bakal lewatin lebih banyak lagi gitu ya. Selanjutnya juga gitu loh. Jadi ya udah aku tinggalin dulu. Gitu sih. Itu deg-degan banget sumpah. Parah. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, waktu PO nih kan individu, maksudnya kayak sendiri-sendiri gitu kan. Kamu PO dapat subjek apa? Topik apa? Oh, topiknya ya. Aku dapat topik 2. Kalau yang pertama aku nggak begitu ingat, cuma terkait dengan fotografi, cuma sepertinya itu yang lagi tren gitu kan. Tapi satu lagi yang aku pilih itu adalah apakah penggunaan artificial intelligence AI itu berguna di sekolah. Jadi kayak inti teksnya itu lebih ke ada berita tentang kayak di sekolah itu AI dilarang digunakan oleh para murid, dan juga di-mention juga kayak di universitas juga beberapa dilarang gitu. Terus abis itu ada opini dari kayak orang yang punya kepakaran di AI juga, kayak dia menentang pelarangan itu dan sebagainya. Terus kayak ya kita disuruh membuat expose kayak apakah kamu setuju atau tidak dengan penggunaan AI ini gitu. Tapi gimana? Kamu ngerjain PO-nya gimana? Respon aku gitu ya. Respon kamu jawabannya kayak pro or kontra atau gimana? Kalau aku jawabnya pro, karena kalau dari aku waktu itu mengikuti dari komentar dari pakar di artikel itu juga, kayak sebenarnya bisa berguna, cuma perlu kayak ada pemahaman lagi untuk murid-muridnya bahwa AI itu bukan untuk di copy paste, tapi buat kamu harus berpikir lagi gitu. Jangan langsung diterima mentah-mentah, tapi harus recheck lagi gitu. Setuju. Itu aku jawaban aku. Kalau Dahlia apa? Kalau aku PO tuh dapat, aku lupa yang subjek satunya apa, tapi yang aku pilih tuh tentang ini kayak memberikan tekanan akademik kepada anak gitu loh. Yang kan kayak sering banget nih orang tua tuh maksa anaknya harus bisa bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Perancis gitu, terus harus pinter semuanya gitu ya. Terus harus bisa taekwondo, harus bisa silat, harus bisa balet, harus bisa gitu. Dan di situ aku ngasih opininya sih kayak netral sih jatuhnya, soalnya aku nggak, jadi nggak setuju tapi nggak setuju juga gitu. Jadi kayak aku setuju, sebenarnya setuju ngasih tekanan itu, maksudnya kayak harus bisa ini tapi juga harus ada batasannya gitu loh. Jadi kayak seumpama anaknya udah kelihatan arahnya, pengennya apa, bakatnya apa, ya udah stop gitu. Jangan dipaksa yang lain-lainnya yang dia nggak suka gitu ya. Iya gitu sih. Jadi kayak tekanan itu dikasih di awal buat nyari tahu bakat nih anak gitu loh. Tapi setelah udah tahu ya udah stop gitu, biarin dia berkembang dengan sendirinya gitu sih. Paling gitu didukung dari apa yang dia minat aja gitu ya. Gitu jawaban. Gitu ini jawabannya. Jawabanku. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Ada nggak momen blank, panik atau lucu selama ujian kemarin? Campur aduk ya, ininya banyak ya. Kalau aku mungkin kalau panik
ya baik lagi production lokal itu aku cukup panik karena pertanyaannya itu bukan pertanyaan yang nyambung banget yang beneran, misalnya aku ngomong ini langsung ditanyanya yang deket gitu, tapi pertanyaannya lumayan yang kritis juga. Ada 3 pertanyaan, terus mungkin ada salah duanya mungkin ya. Yang pertama aku dapat pertanyaan kayak bagaimana dosen atau guru menilai tugas murid-murid yang pakai AI gitu. Terus kan kayak iya ya gimana ya, aku kayak aduh aku baru kepikiran di dalam ruangan itu gitu. Jadi aku ya menjawab ya udahlah gitu yang ada di pikiran gitu. Terus yang ketiga itu adalah yang pertanyaan kedua itu adalah aku ditanyain kayak kalau menurut kamu kalau misalnya dosen atau guru ngasih contoh teks tapi teksnya dari AI untuk diparafrase, menurut kamu itu contoh yang bagus atau enggak? Itu kan kayak aku bahkan nggak ada kepikiran itu, jadi kayak bagus gak ya gitu, jadi jawabannya langsung kayak tering gitu, kayak bagus enggak gitu, kayak harus buru-buru gitu. Jadi itu paniknya sih, tapi untungnya nggak sepanik itu juga gitu, jadi untungnya bisa terjawab gitu. Kalau Dahlia gimana sih? Kalau aku ngeblank tuh PO juga sih sumpah. Jadi mungkin apa ya, karena aku nggak banyak latihan di PO, jadi pas prep kemarin, prep ujian pas jadi sebelum mulai tesnya kita tuh dikasih 30 menit buat mempersiapkan presentasi kita kan. Nah di 30 menit itu 20 menitnya aku kayak bengong gitu loh, kayak aku memahami teks ini tapi aku berusaha memahami tapi ujung-ujungnya ngelamun bengong gitu loh. Mungkin gara-gara aku nggak pernah latihan ya, itu kesalahanku banget. Jadi berusaha memahami maksud ini ya. Jadi kayak oh my god, aku bingung gitu loh harus expose apa dari mana dulu gitu, dan ya tuh bikin panik dan jadi kayak aku prep PO-nya cuma 10 menit doang, dan kayak wow, bener-bener seadanya, dan aku ngerasa aku nggak maksimal gitu loh di PO-nya. Gitu sih, itu ya sudahlah. Oke, next pertanyaan ke-5. Wow, ke-5. Nah, kamu ambil Delft Beang tuh kapan, Tal? Aku ngambil Delft Beang bareng gak sih kita? Iya. November 2024, tahun lalu banget. Jadi setahun yang lalu. Nah, menurutmu perbedaan apa ya? Mungkin perbedaan kesulitan antara Beang dan BD ya, gimana? Perbedaannya mungkin tergantung ini ya kali ya, sub ujiannya ya. Jadi kalau misalnya buat CO itu perbandingannya lebih ke apa ya, audio. Kalau dari audionya, pertama itu audionya kadang ini ya kayak ada kelebihan kekurangan masing-masing gitu. Kalau misalnya temponya cepet ya pakai bahasa Perancis tapi temponya cepet banget, jadi kita kayak ngomong apa cepet banget gitu, atau kan kayak tiba-tiba ada suara kereta ngeng gitu, kayak berisik banget gitu kan, kayak apa ngomong apa gitu, kayak bisa dideketin nggak ke mikrofonnya gitu. Kalau itu terus kalau misalnya giliran temponya biasa, kadang kalau nggak aksennya bukan aksen Prancis, misalnya kayak Quebec atau Belgique mungkin yang beda, terus ada aksen khas yang apa ngomong apa gitu, padahal Prancis cuma ada Inggrisnya gitu. Kalau misalnya kayak Quebec gitu kan, atau Kanada, atau kalau nggak kadang udah temponya bagus Prancis, cuma kayak apa ngomong gimana gitu, kayak tetap aja kayak mau masuk semuanya tuh kayak apa gimana ngomong apa gitu. Sama ini ya, kayak di pilihan sama di audio itu beda gitu kata-katanya. Jadi mereka dominan pakai sinonim gitu. Jadi misalnya ngomong apa, sebenarnya di pertanyaan itu ada jawabannya, cuma dia pakai sinonim dari yang ada di audio. Jadi kadang kita kayak kok nggak ada ya, bukan nggak ada, cuma beda aja gitu. Diubah aja kata-katanya di soal biar kayak ya itu, jadi kita lebih paham ke audionya, bukan cuma mendengarkan kata apa dan kata apa gitu, tapi maknanya juga tahu apa yang disampaikan, juga paham gitu. Iya. Kalau Ekrit kalau Ekrit sebenarnya lebih mudah ya, jujur lebih mudah, kayak pilihan ganda. Terus untuk menjawab pun kayak misalnya nomor 1 pasti ada di paragraf 1, nomor 2 ada di paragraf 2, walaupun nggak menutup kemungkinan akan diacak. Cuma waktu pengalaman kita malah urut banget, enak banget. Jadi misalnya kita mau
jawab dari nomor 1 ya kita nggak usah baca semuanya dulu, baca Oh, aja paragraf paragraf 1. satu. Nanti lihat pertanyaannya, oh iya ditanyain yang ada di Iya. paragraf 1. Jadi kayak memudahkan kita Iya, juga benar-benar. gitu. Jadi oke lah gitu ya Iya, untuk benar. Ecrit. Tapi tuh aku sempat curiga tahu. Nih, Kenapa? nih CE beneran nih jawabannya Kayak gini urut gitu ya. Oh, jadi kayak takut ternyata ini jebakan gitu loh. Iya, Tapi bener-bener. kayak enggak deh, kayaknya emang urut deh. Emang urut iya bener, walaupun nggak kayak untuk pertanyaan nomor 1, cuma Iya. kalau secara ini memang Iya. fakta dimudahkan gitu ya Oh, di Ecritnya. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau buat production ya, kalau production Ecrit PEP. itu dia lebih ke tipe teksnya lebih beragam daripada yang B1. Kalau B1 mungkin cuma kayak bikin teks gitu, kayak tentang ini gitu. Kalau di B2 itu lebih ke ada surat untuk wali kota gitu, yang formal-formal ya, atau enggak surat redaksi untuk yang kayak di majalah buat kayak memberi komentar dari artikel misalnya, atau dari isu apa gitu. Jadi itu harus memperhatikan banget strukturnya untuk nulisnya, terus kayak 250 kata dalam 1 jam ternyata wow gitu ya. Sumpah iya. Iya, terus Kemarin tuh kita dapat subjeknya apa sih? Kayak kita tuh dapat minta surat untuk wali kota, kayak untuk apa ya? oh ini nggak sih menyatukan antar generasi. Iya, kayak kita punya ide terus ngajuin dana ke wali kota. 250 kata untuk mengajukan semua itu kayak aduh gimana ya gitu. Walaupun minimal, tapi kan kalau kebanyakan juga takutnya kitanya kebanyakan salah juga salah, gitu. Iya. Tapi aku banyak banget kalau ngerjain kayak Iya. 300 kata. Tapi aku juga sih kayak waktunya udah habis kayak belum beres ini nulis jumlah kata. Kayak udah deh hitung sendiri aja ya gitu. Semoga bisa dihitungin. Kalau produk PO, kalau PO lebih ke sebenarnya mirip sama yang ini ya B1, cuma bagian akhirnya doang yang diambil. Jadi kita udah kalau mungkin dari A1 sampai B1 tuh masih tanya namanya siapa, coba perkenalkan diri, udah nggak ada lagi. Jadi untuk identitas kita udah nggak yang skip. udah sudah di skip, langsung ayo kamu gimana argumen kamu, gimana kamu bisa jawab debat dari atau pertanyaan dari pengujinya gitu. Udah lebih kritis ya, lebih kayak formal juga gitu konteksnya. Dan waktu presentasi juga 7 menit kan ya? 5 sampai 7 menit. 5 sampai 7 menit buat presentasi, habis itu debatnya sisanya. Iya, Kayak 7 menitan juga kan ya? 7 atau 10 kayaknya, iya. Gitu sih. Ya, bedanya itu. Walaupun kalau misalnya lebih pun nggak di stop sih, kayak ya udah kalau kamu mau ngomong jangan yang kayak aduh kayak udah 7 menit gak usah stop, kayak biarin aja gitu, karena mereka juga bakal dengerin gitu kan. Iya, walaupun yang nggak akan ke situ juga kayak kelamaan nggak dibilang gitu juga, jadi ngomong aja gitu. Kalau misalnya masih dirasa masih ada ya ngomong, kalau misalnya udah ya udah gitu. Iya, benar. Malah kita biasanya sama dosen dikat ya. Iya, kayak 7 menit gitu. 7 menit. Atau kayak waktu delve aslinya nggak di stop, aman. Oke. Tapi ini deh, Apa? dari 1/10 jarak antara Beang dan Bede, kesulitannya nambah berapa? Nambah berapa persen, atau kayak 1 sampai 10? 10 aja ya. Menurut aku 7 sih. Iya. 7 sih. 7. Jadi kayak susah tapi juga. Tapi yang nggak yang susah banget yang gila ini ujian apa? Masih ada kesamaan, tapi ya emang nivonya lebih namanya tinggi juga nivo lebih tinggi ya, lebih susah juga. Bener gitu sih, bisa pasti. Mungkin informal ke formal kali ya, pergeseran ininya ya, konteksnya ya. Kayak B2 emang kayak formal semuanya. Formal banget ya. Kalau B1 kan masih ada ya dialog dikit gitu misalnya kalau production lokal. Betul. Oke, next kita ke pertanyaan ke-6. Teknik belajar apa yang paling membantu Salma buat ngerjain ujian kemarin? Teknik belajar ya. Teknik belajar. Mungkin kalau teknik belajar nggak secara keseluruhan, mungkin ada di beberapa poin yang cukup membantu. Pertama untuk Ecrit itu belajar dari strukturnya juga. Jadi kayak aku nggak nulis sembarangan, kayak nulis surat wali kota pakai kuku misalnya, kayak ya udah lebih tahu gitu ya. Terus kayak ada format sebelumnya pakai apa, slash pakai apa, 1, 2, 3-nya apa aja isinya, bener gitu. Sama mungkin bikin kerangka juga buat production lokal. Jadi kayak aku sempet lihat di YouTube juga, itu dikasih sama guru lesku juga gitu, kayak untuk bikin kerangka misalnya
ini nggak sih pelang iya pelangnya gitu, jadi kayak bisa terus nanti dibagi misalnya kalau setuju kenapa, kalau nggak setuju kenapa, terus conclusion, terus kayak nomor berapa sujenya, pertanyaannya apa gitu-gitu. Jadi itu cukup membantu buat pas ngomong karena kayak oh ya udah ada ditulis semuanya gitu di dalam kertas. Jadi kayak ngalir gitu nggak sih? Iya benar. Kita mau nulis suratnya ngalir. Iya, jadi kayak nggak bingung gitu ngalir. pas bacanya juga. Iya sih. Itu membantu banget bikin pelang ya, bikin kerangka. Betul. Kalau aku tuh mirroring sih. Jadi kayak ada salah satu podcast di Spotify namanya tuh French Intermediate French, aku lupa. Jadi Ugo, Bang Ugo. Jadi dia tuh ngejelasin topik-topik yang menarik gitu loh. Tapi dengan bahasa Perancis yang beang gitu. Beda. Jadi kayak yang nggak terlalu lambat, yang nggak terlalu cepet gitu. Dan aku bisa apa ya, kayak karena dia ngomongnya enak kan gitu, maksudnya kayak enakan gitu kan, jadi aku bisa niruin omongan dia gitu, jadi aku bisa mirroring dan itu tuh ngebantu banget buat ini apa namanya waktu PO, jadi kayak bisa apa ya ameliore pronunciation gitu loh. Sama kan topiknya tuh macem-macem dan menarik gitu. Dan itu bisa apa ya ngasih kita bayangan gitu loh, kayak ngasih kita insight baru gitu tentang topik-topik, banyak topik yang sedang dibicarakan di Prancis gitu. Jadi kayak membantu banget sih ini mirroring. Apalagi kayak untuk Delphin pasti banyak ngambil isu-isu seperti ini gitu ya, kayak yang tadi PO aja ada AI gitu misalnya. Benar itu sih membantu kosakata, membantu mengingat gitu juga. Dan gitu ya pelang juga sih, soalnya Ugo juga apa ya dia ngejelasinnya tuh runtut gitu loh, terstruktur kayak, gitu ya kayak kita bikin pelang biasanya kayak oke, pertama kita akan bahas ini, kedua bahas ini, terus terakhir aku bakal bahas ini gitu. Jadi kayak ya sama kayak PO kita biasanya gitu loh. Jadi kayak oke, jadi gimana ya, meskipun aku nggak belajar PO tapi dengan dengar podcast ini tuh kayak belajar PO gitu. Gitu sih. Secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung, betul. Oke, next ke pertanyaan ke-7. Wow, udah ke-7. Nih pertanyaan ke-7 agak kompleks ya, karena ya latihan apa yang sama lakuin di tiap ininya, prof-nya, di tiap bagian. Kan nggak mungkin latihannya sama kan, PO, PE, CO, CE. Nah, mungkin bisa dijelasin satu-satu nih Salma gimana? Kalau dari CO mungkin ya secara berurutan. Kalau dari CO mungkin mendengarkan audio latihan, karena di YouTube juga banyak banget ada satu playlist gitu kan isinya CO semua. Itu membantu buat aku latihan. Tahu channel ininya namanya Reusi Ledaf Beda. Aku juga ngerjain gitu. Banyak banget pokoknya kalau SEO sangat membantu karena ada YouTube ya gitu. Kayak dan itu durasinya sama kayak ini gitu pas ya, kayak udah di timer ujian, jadi gitu. kita nggak perlu yang kayak aduh bikin timer dulu ini dulu gitu. Jadi udah di waktu, itu membantu. Terus habis itu buat mungkin ya latihan juga ya, latihan dari kayak ada yang soal-soal, misalnya ada kayak ada teks panjang terus ada pilihannya, atau enggak mungkin kalau misalnya yang lebih menyenangkan, misalnya kalian lebih suka baca berita misalnya atau artikel apa, coba baca artikelnya. Terus aku pernah kayak gini, jadi kayak aku baca artikelnya terus kayak merangkum isinya gitu. Jadi kayak membantu buat paham isinya gimana gitu ya, isi teksnya. Terus kalau Ecrit, production Ecrit itu latihan sih ya, kayak latihan. Terus aku juga kebetulan les, jadi kayak sama gurunya pun dikasih apa namanya, misalnya subjek apa, artikel apa, terus nanti suruh kerjain. Iya, kerjain. Terus nanti pas sudah jadi kayak dikoreksi, dibantu koreksi juga, kayak ini misalnya gramatikalnya masih salah, atau kayak ini kata-katanya membingungkan, lebih baik digini-giniin. Jadi kayak cukup membantu juga dari profesor di kursnya juga. Terus kalau PO ya banyakin ini kali ya, latihan ngomong. Iya, latihan ngomong. Atau mungkin nyambung kayak artikel tadi gitu ya, kayak itu diucapkan secara vokal aja gitu, kayak bener. Saya setuju misalnya atau enggak gitu. Iya. Benar gitu. Kalau aku latihan tiap ininya juga sama sih, hampir sama kayak kamu, sama
sama malah. cuma Persis cuma, ya. persis karena ya kita udah diiniin nggak sih, kayak di kampus juga diajarinnya gitu. Jadi iya di ya, kampus juga udah dapet lah istilah ilmu buat yang persiapan Delft tuh udah ada juga dari kampus gitu deh. Jadi kita next aja ke next question. Oke, pertanyaan ke-8. Berapa lama yang kamu butuhin buat prep Delft? Kalau secara serius kayaknya 1 sampai 3 bulan nih ya, 1 sampai 3 bulan. Okay. Buat yang oh iya aku kan mau ujian gitu, kesadaran untuk seriusnya untuk mulai belajar lebih serius gitu. dibanding sebelumnya mungkin 1 sampai 3 bulan. Wow, kalau aku cuma 1 bulan. Jangan dicontoh ya guys, sumpah emang kayak idealnya emang setahun gak sih? Iya benar, setahun apalagi B1 ke B2 ya karena iya. Ya meskipun tadi kita ngomong naiknya tuh 7 gitu. Naik level kesulitannya tuh 7. Gimana sih? 7 poin. Tapi itu tetap susah gitu, kayak beda gitu loh, beda. Mungkin buat kayak refresh otak juga kali ya, dari B1 kayak gimana, terus ke B2-nya gimana kenaikannya biar nggak terlalu shock juga gitu. Jadi setahun adalah ideal. Ideal, benar. Kalau mau lebih tenang ya mungkin enggak. Aduh ini aku belum apa lagi gitu. Jadi seumpama kita udah belajar setahun nih, sebulan sebelum ujian nggak usah belajar, nggak apa-apa gitu kan. Kayak udah deh, udah persiapan juga gitu. Udah setahun gitu. Betul. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Kalau bisa ngulang, apa yang pengen kamu lakuin di ujian kemarin? Ada penyesalan nggak yang kamu lakukan sehingga aku harusnya gini, di salah satunya gitu ya, salah satu ujiannya. Kalau aku walaupun dari tadi aku mention PO dan PO, tapi dari aku ingin mengulang production accrete karena kayak aku udah ada niatan kayak aku akan menjadi lebih baik production accrete-nya di yang B2 karena di A1 sampai B1 fun fact nilai production accrete aku paling rendah di antara yang lain. Jadi aku kayak gimana ya caranya biar accrete aku produksinya lebih bagus gitu. Tapi ternyata waktu realisasinya kayak wah kayaknya salah nih lagi-lagi gitu. Jadi aku kayak kalau mau balik salah satunya, nggak salah satu sih, satu itu aja gitu, kayak bisa nggak kayak aku memperbaiki ini lagi gitu. Iya. Kalau Dahlia apa? Kalau aku PO sih ya. Tadi kan aku udah cerita kalau ya kayak 20 menit aku bengong dan bener-bener presentasiku jadi nggak maksimal gitu loh. Jadi aku bener-bener menyesal dan aku pengen ngulang PO aja. Yang lain kayak udah cukup gitu ya. Oke, aku nggak mau ngulang yang lain, aku pengen ngulang PO aja, boleh nggak gitu kan. Tapi ya udah nggak mungkin ya. Semua sudah terjadi. Berdoa yang terbaik aja untuk hasilnya gitu ya. Betul. Oke, next nih, udah pertanyaan terakhir aja nih. Oke. Dari Salma ada tips nggak buat teman-teman yang mau ujian Delft B2? Tips ya. B2 mungkin dari yang kita ngomong tadi sempat termention dikit-dikit gitu ya. Pertama kalau dari aku persiapkan jauh-jauh hari gitu. Kalau misalnya mau Delft, usahakan gitu untuk direncanakan dari jauh-jauh hari. Karena bukan cuma secara kemampuan kita, tapi dari mungkin finansial, dari kesiapan kita juga, dari materi juga kita bisa refreshing materi lebih lama gitu, lebih tahu keunggulan kelemahan kita lebih lama gitu. Jadi mungkin kalau ada yang kurang bisa di drill lebih awal, yang baik-baik pun bisa ditingkatkan lagi biar makin lebih baik gitu. Terus mungkin kedua, ini yang paling penting, kayak tiap orang nanya gimana sih caranya, tipsnya, saran dong kalau mau ikut Delft. Ini selalu aku bilang untuk semua niveau, jangan panik, kayak tenang guys gitu, kayak tenangin diri lo. Kayak mungkin Delft terdengar menyeramkan dan memang seram gitu ya, tapi memang seram. tapi tenang aja gitu, kayak jangan terlalu panik, jangan terlalu dibawa overthinking. Karena kalau misalnya kalian udah semaksimal mungkin persiapannya, tapi pas waktu ujian panik terus kayak ya overthinking, nervous, itu kayak bisa aja
yang ada di otak kalian tuh Iya. hilang semua, ngeblank. Iya, Bisa iya, jadi kan kalau misalnya dari panik jadi ngeblank. Jadi kayak yang udah kalian pelajari selama ini kayak aduh aku kok nggak inget sama sekali Iya, gitu. bener, Jadi bener. saran dari aku tetap Tenangin tenang diri gitu lo. ya. Terus juga ya kalau misalnya biar nggak makin overthinking juga, H-1 jangan belajar lah gitu. Betul, H-1, H-3 atau tadi kata H-7. Dahlia H-7 kalau udah 1 tahun kayak ya udahlah Udah, H-7 nggak usah udah belajar, udah. paling belajarnya kayak udah tipis-tipis aja, kayak denger mungkin dari YouTube gitu ya, biar betul. kayak oh dengernya masih ada mendengarkan bahasa Prancis gitu. Iya. Terus mungkin manifestasi yang baik juga ya, kayak kalau misalnya kalian udah mulai nervous kayak tenangin diri lo gitu, kayak tenangin diri lo kayak bisa aku pasti bisa ini, aku pasti bisa ngelewatin ini, aku udah persiapkan semuanya baik-baik, aku bakal melalui semua ini dan hasilnya akan baik gitu. Manifestasi dalam diri itu bakal mempengaruhi hasilnya juga gitu, karena kita pun jadi tenang, jadi lebih percaya diri juga gitu dengan apa yang kita punya gitu. Benar sih. Udah lihat tuh ada tips. Udah sih kayak udah diborong sama semua tipsnya. Mungkin ini sih jangan lupa buat sarapan. Oh ya benar, sarapan, benar Sarapan sumpah. sedikit apapun gitu ya. Yang penting ada masuk. Bener. Saya kalau perut keroncongan tuh kayak udah bener-bener ngeblank gitu loh. Ya nggak sih? Bener. Kayak gak bakal bisa fokus ngerjain. Dan malah nggak maksimal gitu Iya, lah iya. kita ngerjainnya. Jadi diusahakan sarapan ya bes gitu, dan jangan lupa ke toilet dulu. Iya, aku ngomong gitu. sebelum bener. Karena kalian nggak bisa keluar lagi. Iya. Dan kalau misalnya kalian kebelet mau ke toilet, nanti Gak bisa. audionya nggak masuk Iya, gitu, bener. kayak satu mau ke toilet, satu lagi kayak harus dengerin, Iya, kayak bener. terpecah konsentrasinya gitu. Itu sih ya. Tuh iya. Dan sebenarnya kita ujian baru berapa hari yang lalu. Iya, baru kayak beberapa minggu yang lalu, belum ada 1 bulan, belum ada satu 1 bulan. Dan sampai sekarang kita juga belum tahu apakah kita lolos Betul. kedua atau enggak. Tapi ya semoga aja ya kita lolos Amin. dengan nilai yang baik. Karena ya kita udah berusaha semaksimal yang kita bisa. Kita juga sempat belajar bareng ya. Betul. Beberapa kali ya. Beberapa kali meskipun banyak Ngobrolnya. daripada belajarnya, tapi ya setidaknya kita pernah belajar bareng dan kita masing-masing juga pasti udah melakukan semaksimal mungkin gitu. Betul. Kita tinggal berdoa semoga aja kita hasilnya yang terbaik gitu ya. Iya benar. Oke, mungkin itu aja ya Itu dari aja. kita. Pertanyaannya udah habis, 10 pertanyaan udah kita jawab. Udah lama juga ini. Semangat buat kalian nih ya yang mau draft B2, kalian pasti bisa. Dan ya semangat. Persiapkan tabungan kalian. Betul, dan persiapkan Mental. kalian. Tenangin diri lo. Oke, mungkin Tingkatkan kemampuan otak lo. iya, betul. Oke, mungkin itu aja dari kita. Semoga bisa bermanfaat teman-teman semua. Oke, aku bingung closing lagi-lagi. Ya, itu aja dari kami. Bye. 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 Thank you for watching.